Jadi di Kemis Motret itu tidak hanya belajar foto, tanpa disadarin mereka belajar komunikasi. Mereka ini yang membawa nama mereka sendiri untuk mereka sendiri menjadi besar nanti. Melalui Bukan Kemis atas Motret itu bukan atas dasar Kemis Motret, itu atas kemauan dirinya sendiri. Lucunya kita di jalanan ada positifnya, kita silaturahmi dengan semua nih orang jalanan, pedagang rokok, pengemis, kita tahu semua. Halo teman-teman, ketemu lagi di Face of Raw. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Kang Ogre, fotografer kondang di Bandung. Aduh. Masyarakat biasa aja saya, rakyat aja saya. Tapi untuk kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin apa ya sebenarnya? Komunitas pergerakan ya Om ya? Pergerakan yang Kang Ogre gagas, yaitu Kemis Motret ya? Iya. Itu awalnya tahun berapa Om? Gimana sih awalnya bisa terjadi Kemis Motret? Menuju 5 tahun lalu. 2018 berarti? 2018. Sebelum sebetulnya pandemi. bukan penggagas, bukan saya sendiri, semua banyakan lah pada saat itu. Karena dulu itu pada tahun itu kita suka kumpul-kumpul di satu apartemen namanya Greco. Di sana boleh nyebut merek nggak sih? Nggak apa-apa, sengaja. Jadi di Greco waktu itu kita ngumpul-ngumpul, terus udah gitu teman-teman nih foto. Pikir-pikir kenapa nggak mulai dikasih tema biar nggak terlalu liar gitu loh. Tapi waktu itu belum terlalu tema sih, lebih ke apa yang mereka foto, kita coba kasih kotak lah tentang ini ya gitu. Nanti cetak, terus udah gitu kumpulin. Nah oke. Jadinya jadi mereka hunting dulu siang ke sore. Habis gitu mereka sore datang lagi itu udah cetak. Oh, bentuknya cetak ya? Udah cetak, datang cetak. Lalu kemudian dipamerankan lah, pameran kecil. Maghrib dulu, beres maghrib kita duduk sama-sama. Kayak nah, artis talk gitu ya. Kita panggil satu-satu untuk mempertanggungjawabkan karyanya. Karena kita coba menyampaikan bahwa karya itu nggak hanya begitu gitu, tapi harus dipertanggungjawabkan apapun itu. Gitu. Minimal menceritakan saya memotret ini gitu ya. Oh, jadi awalnya sebenarnya cuma berapa orang dulu? Lumayan sih, berapa orangnya? 10, 15. Di apartemen tuh? Di apartemen. Jadi pameran itu dalam satu ruangan itu ya? Kita di apartemen tuh punya kantor Kemis Motret. Jadi di lantai UG itu kita punya galeri sendiri sebetulnya. Kita sekarang udah jadi masih sampai sekarang masih kita punya kantor di sana. Pergerakannya lumayan, udah ada kantor. Iya, cuman nggak pernah diisi. Semaunya aja. Cek di Instagram juga ada, ternyata bukan cuma di Bandung ya Om ya? Ada di Cianjur. Sebelumnya tahun 2018 itu 2019 lah mungkin pada saat itu juga untuk menggiatkan teman-teman yang waktu itu udah Covid apa belum ya? Belum. Yang Australia yang ya, tapi biar jalan lah gitu kan. Itu teman-teman kita di orang Indonesia yang ada di sana kan, ini ngapain nih yang doyan foto? Ada kegiatannya. Ternyata pada saat mereka melakukan street photography itu gila sih, luar biasa ya. Maksudnya pendokumentasian tentang heritage lah, tentang apalah, luar biasa gitu ternyata di Australia pada saat itu. Lalu kemudian di Dubai juga sama. Jadi kita tahu gedung-gedung yang modern itu seperti apa, tingginya seperti apa dan lain-lain, shadow highlightnya sekuat apa di sana gitu. Gila sih itu. Nah cuman mereka pada akhirnya bentrok dengan jam kerja kan. Karena hari Kamis kan. Nah baru ya udah mereka stop dulu. Nah, sebelum Australia sama Dubai itu ada Cianjur. Nah, Cianjur itu masih bertahan sampai sekarang. Rutin juga sama ya? Iya, kalau mereka lebih kepada diskusi foto lah. Tapi nyetrit juga, tapi diskusi gitu. Lalu baru-baru ini baru muncul lagi di Nabire Papua. Mungkin baru volume berapa ya sekarang ya? 10 ada nggak? Belum nyampe 10, masih baru. Kegiatannya sama? Mereka nyetrit. Nah cuman kayaknya belum sampai ke ngadu gambar belum ya. Nah saya poin ngadu gambar itu ada pada saat tadi teman-teman datang bawa print, bawa cetak gitu ya, bawa cetak. Baru kita ngadu gambar di situ. Karena kalau kita orang anak 90 itu kan yang ngecas gitu ya. Ya. Kalau yang baru begitu, kalau yang dulu enggak gitu. Yang digituin ya. Dilempar gitu. Nah, itu ngadu gambarnya lucu juga kalau misalnya kita kasih nama aja ngadu gambar gitu. Jadi sebenarnya tapi benar-benar diadu atau
Atau sebenarnya bentuknya cuma presentasiin? Bahasa aja sih. Nah tapi pada saat kenyataannya di Kemis Motret itu diadu. Karena skor gitu, pada skor ini gitu. Enggak. Formatnya gimana? Jadi di Kemis Motret itu tidak hanya belajar foto. Tanpa disadarin mereka belajar komunikasi. Gitu. Belajar public speaking. Jadi gimana caranya ngambil hati orang dengan karyanya. Voting ya. Iya, dan akhirnya mereka apply setelah maghrib. Kebanyakan sekarang naruhnya di handphone, mungkin yang dari kamera besar ke handphone atau tag-nya dari handphone gitu. Udah gitu, ini ada moderator lah yang angkat 2 gambar ini, baru di vote ke mereka gitu. Lalu kemudian mereka si moderator bilang yang pilih ini. Nah nanti dihitung berapa suara, yang ini berapa suara gitu. Old school, cuman ya ternyata itu secara kekeluargaan seru. Ya gitu. Ada ininya, ada apa ya? Ada challenge-nya sendiri. Sama kan tiap hari juga setiap edisi juga beda-beda temanya ya Om? Ya tiap minggu. Emang sengaja dibikin tema gitu? Ya sengaja dibikin. Street photography itu buat saya liar ya. Jadi terlalu luas. Saya nggak mau teman-teman ini turun ke jalan pusing ya, mau ngambil apa, mau ngapain, mau pulang nggak dapat goalsnya apa gitu. Jadi mungkin kita kasih option lah. Ini ada tema nih. Ya. Jadi kepala ini udah keluar lapangan itu udah tahu apa yang mereka akan ambil gitu. Jadi biar spesifik aja dapatnya. Dikasih batasan biar lebih kreatif mungkin. Ya. Jatuhnya gitu ya. Seperti itu betul. Dikasih batasan lebih. Betul. Tapi selama ini adu gambar itu apa ada ini sih hadiahnya? Soalnya saya itu pengen ikut cuma jam kerja ya. Jadi setiap minggunya itu kita ada sponsor untuk apresiasi lah, memberikan apresiasi lewat Kemis Motret untuk mereka gitu. Jadi sebetulnya harapan saya sih bukan karena hadiah ya mereka datang, karena hadiahnya juga bukan mobil kan gitu, bukan uang yang besar juga, tapi kebersamaan itu yang ngebangun mental ya, saling bully, saling ceng-cengan, saling mengagung-agungkan, saling begitu gitu loh. Baru mereka dapat reward itu, yang mana apresiasi itu yang mana berasa apa ya, beda gitu bondnya. Ada ininya ya, ada ada bonding sesuatu gitu yang mau dia terus ada sesuatu yang mau dikejar juga mungkin ya, walaupun nggak seberapa tapi ada kebanggaan tersendiri mungkin kalau dapat. Tapi awal mula sponsor itu gimana sih bisa tiba-tiba ada sponsor? Pertemanan kali ya, pertemanan aja kayaknya sih gitu. Teman yang punya produk kalau mau support teman-teman yang lain boleh gitu. Enaknya itu ya, jadi bantu promo apapun ya, produk apapun gitu. Ya lebih ke ya saling ini aja lah gitu. Nanti nanti gak diumumin juga ya hadiah by ini, jadi simbiosis mutualisme juga. Betul. Keren sih. Betul. Jadi si sponsor juga sebenarnya bukan sponsor yang apa sih, dalam tanda kutip gede ya. Bahkan nih arogan apa ya. Jadi yang sponsor besar pernah ada masuk itu kita tolak. Sebetulnya bukan arogan sih, tapi kita belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita punya kepada mereka. Gitu. Jadi kita nggak mau ngecewain orang lah gitu. Kita pakai yang ada aja dulu gitu. Terakhir tuh yang motor ya, apa ya? Pernah pada motret motor tuh? Oh iya, itu kebetulan ada support juga dari produk motor. Dia pengen motornya difoto sama teman-teman. Nah tapi challenge-nya setiap hari Kamis di jalanan, titiknya di mana, nanti mereka akan merapat ke sana motret motor itu. Nah rewardnya dari mereka gitu ada juga. Motor, bukan ya? Enggak nyampe ke motor ya. Admin sebetulnya pada minta duluan motor ya, 6. Gitu. Tapi keren sih, walaupun dari kan biasa kalau brand tuh lihatnya apa, Instagram followers. Iya gitu. Iya. Ini enggak sih, lebih kepada movement lah ya. Lebih ke movement gitu, lebih ngelihat ke kepedulian satu sama lain, keluarga, kayak gitu sih, lebih ke situ sih sebetulnya. Tapi kegiatan selain motret sendiri ada apa aja sih Om di Kemis Motret, apakah sejauh ini? Sebetulnya kita lagi kemarin ini tuh pas setelah baru beres Covid, sebetulnya kita mau bikin sesuatu lah ya untuk apresiasi ke teman-teman lagi nih gitu, ngebundel karya mereka untuk internasional. Nah, cuman kemarin itu kendalanya apa? Akhirnya itu disimpan dulu. Tapi secara karya teman-teman udah pada masuk.
Nah ini yang nantinya jadi PR kita juga untuk bisa memblow up karya mereka lah gitu. Kayak memasarkan lah ya, dalam tanda kutip. Mengetahui lah gitu, karena kita bukan ngajarin mereka, tapi mereka datang, mereka belajar dengan dirinya sendiri. Kita nggak pernah ngajarin mereka harus begini harus begitu, tapi akhirnya ada diskusi yang mana mereka belajar dengan sendirinya. Nah mereka ini yang membawa nama mereka sendiri untuk mereka sendiri menjadi besar nanti. Melalui Bukan Kemis atas Motret itu bukan atas dasar Kemis Motret, itu atas kemauan dirinya sendiri gitu. Kalau Kemis Motret itu cuma numpang lewat doang, lebih ke situ sih. Saya penasaran juga kenapa harus Kamis ya? Nah, Kamis dan kenapa sore jam hari kerja Kamis gitu. gini? Karena Rebo itu nyunda dulu. Iya, Rebo Dulu, iya, itu benar-benar nyunda yang loh. zaman Saya ini respect sama mereka karena Rebo nyunda. Saya nggak mungkin saya bikin aktivitas di selain atau di Selasa gitu atau di kalau weekend itu saya nggak mau karena takut kebanyakan orang. Saya nggak berani bawa masyarakat ke jalanan terlalu Dengan banyak jumlah yang gitu banyak, ya. ya. Terlalu mengintimidasi dan Iya, Jumat itu karena kepotong Jumatan, Sabtu itu weekendnya mereka gitu atau pekerjaannya mereka. Selasa itu juga kantor lagi hektik, ya, Senin ya Selasa. kan? Rabu itu tadi Rebo nyunda, saya nggak mau ganggu itu. Saya lihat Kemis ini slotnya oke nih, lucu nih. Nah, kayaknya Kemis lucu nih, namanya Kemis Motret aja. Gimana caranya ngajak teman-teman di hari Kamis motret? Dimanapun itu, poinnya mah dimanapun itu nggak perlu masuk Kemis Motret. Kita hanya api kecil lah untuk teman-teman kalau mau motret hari Kamis aja. Jadi rame nih fotografer di jalanan gitu loh. Nah itu sebetulnya yang saya pengen gitu pada saat itu. Tapi akhirnya rame juga setiap hari malah sekarang. Setiap hari motret. Bahkan ada yang bikin aku juga Rabu motret. Jadi aku tuh Senin Selasa Rabu. Jadi tiap hari motret. Jadi ada teman-teman juga yang memang di Asia Afrika, di Braga, di titik mana lagi itu yang memang bisa mengakomodir wisatawan lah pada akhirnya gitu ya. Oh iya, untuk nah itu juga yang setiap hari ada gitu. Dan apresiasi untuk mereka juga ketika menjadi orang yang profesional di jalanan. Buat saya sih respect lah gitu. Tapi untuk Kemis Motret Bandung sendiri, areanya kan sering itu sebenarnya daerah kota ya, Asia Afrika. Kebanyakan sih sebetulnya titik temunya itu di depan Homan di CK Asia Afrika. Yang mana muternya itu pasti Otista, balik ke Braga dan balik ke situ. Selalu ke sana. Rutenya ya selalu. Iya, karena kita sadar betul setiap detiknya orang berubah. Tempatnya kayak air, kayak sungai. Kita nggak pernah ngijak air sungai yang sama, pasti berbeda. Kita turunin kayak kita di air sungai A, angkat, masukin lagi aja, udah pasti airnya beda. Udah beda. Nah itu sama dengan jalanan kayak begitu. Tapi nggak pernah ada yang ngomong, wah bosan nih di sini tuh, nggak pernah. Ada, pasti ada. Ya silakan aja lu motret aja di mana, terserah lu, siapa juga yang nyuruh ya. Terserah kalian mau gimana gitu. Kalau misalnya emang mau ikut di sini, dan ini yang berat itu dengan tempat di situ terus. Lucunya kita di jalanan ada positifnya, kita silaturahmi dengan semua nih orang jalanan, pedagang rokok, pengemis, kita tahu semua. Yang kita nggak mau kenal itu orang yang pakai iPhone. Kalau saya pribadi nggak ada gitu ya. Tapi untuk yang lain kita ya kayak manusia dengan manusia lah. Saling sapa apa di jalanan itu buat saya satu kenikmatan yang luar biasa gitu ya. Nah, baru ketemu dengan orang-orang yang baru. Lalu kita ketemu dengan cahaya yang selalu berbeda setiap hari. Ketemu dengan setiap minggunya ya. Iya gitu, dan itu luar biasa sih. Itu kan menarik Om. Jadi di tempat yang sama, hari yang sama. Nah ini kalau dilakukan secara dalam waktu yang lama itu menjadikan di sebuah apa ya? Itu yang saya bilang tadi. Ya. Pengarsipan tentang suatu wilayah. Nah itu ada kesadaran untuk mengarsipkan nggak sih dari komunitas? Sudah, sebetulnya sudah diingetin sama para senior lah. Termasuk salah satunya mungkin Om Cis. Kemarin bangunan ini begini, sekarang udah begini. Ya. Nah itu hal yang begitu juga mungkin yang membuat kita sadar diri untuk melakukan itu. Mengarsipkan. Penting. Iya betul, mau nggak mau. Nah di situ juga teman-teman diajarin oleh teman-teman sendiri dengan proses seperti itu tentang konsistensi. Jadi dia harus berjalan terus kayak begitu, nggak boleh berhenti terus aja. Yang berat sih konsisten itu yang berat. Ngelawan bosan. Luar biasa itu. Bagi kan kalau foto tuh hitungannya banyaknya hobi gitu ya. Jadi betul. Ketika mulai bosan tuh agak konsisten. Betul. Dan untuk sebenarnya pengarsipan ini kayaknya menarik karena
harinya spesifik, tempatnya Betul, spesifik. Betul. Dan kita selalu tertarik dengan hari Senin. Hari Senin itu jalanan berbeda. Iya, lebih macet. Enggak. Oh enggak. Enggak ada yang jualan. Oh Hari iya, Senin sini itu di Bandung nggak ada yang jualan. Di pinggir jalan itu nggak ada yang jualan. Saya juga nggak bisa sarapan. Ada yang menarik itu di hari Senin aja sih di setiap minggunya. Gitu. Itu berbeda memang. Jadi kalau nyetrit pagi pengen lihat Bandung bersih, ya hari Senin. Gitu. Sebenarnya bukan nggak ada tapi pindah. Ya mungkin. Ya benar ya. Mungkin pindah. Soalnya saya biasa sarapan di daerah Cikapundung, Senin itu benar nggak ada. Ya, tapi betul. dia pindah kemana gitu. Ya, mungkin disuruh libur dagang wae gitu. Kayak ada peraturan daerah semacam atau gimana nggak ngerti sih. Kemarin sih kalau nggak salah gitu, nggak boleh dulu kalau Senin. Ya nggak boleh kalau hari Senin. Tapi nggak diniin buat kemis motret kan ya? Enggak. Enggak, Mereka tadi balik lagi ke mereka sendiri, ada kebutuhan nggak ke sana pada saat ngambil Bandung tanpa apapun. Mereka akan jalan dengan sendirinya gitu. Saya penasaran juga sih. Kayaknya kemis motret selalu pakai kaos hitam. Ada. Ini aja lihat teman-teman kemis motret. Bukan harus, tapi memang nggak punya kaos berwarna lain nggak punya. Kirim persyaratan semua. datang kemis motret pakai kaos hitam enggak. Semuanya bebas lah ya. Mau ngapain? Oke, merasa kok pakai kaos hitam semua. Cuman kebetulan aja punyanya hitam. Hitam semua, kalau di lemari itu hitam semua. Oke Om. Nah, tadi saya mau nilai ke soal sponsor. Mungkin karena kan kemarin sempat banyak sponsor tuh mungkin jadi menarik orang buat datang. Nah, tapi seandainya nanti di kemudian hari ternyata sponsor mulai menghilang, apa kegiatannya? Oke. Bakal terus. Sekarang ini Mei, Juni, Juli. Sorry, dari Maret sebetulnya. Oh, sorry. Pertama impact dari COVID. Impact dari COVID itu besar. Nah, di sini juga produk nggak bisa survive. Oke. Lalu kemudian ketemu bulan ini nih, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ini market lagi parah gitu. Jadi memang mereka juga agak beberapa yang stop dulu atau apa dulu. Oh, kita oke. Apa yang bisa kita bantu untuk bantu marketnya mereka kita lakukan gitu. Cuman mereka lebih ke ngurangin dulu untuk support kemana. Oke, nggak jadi masalah gitu. Yang penting silaturahmi kita jaga. Itu aja sih, nggak jadi masalah sih. Dan teman-teman juga lucunya terkadang ada yang nih gocap dari gua, cepet dari gua gitu. Beliin apa gitu ya. Jadi nggak buat ngadu gambar. Oh. Buat ngadu gambar. Jadi terkadang juga ada celana atau apa, kadang ada yang uang gitu. Ini ada rezeki bagiin ke teman-teman gitu. Kayak gitu, lebih ke swadaya ya jadinya. Iya, lebih ke kebersamaan aja. Tapi emang tantangan komunitas atau pergerakan tuh biasanya di menjaga apinya tetap nyala gitu. Kan rata-rata terutama di Bandung ya biasanya komunitas setahun 2 tahun rame terus hilang, bikin lagi yang baru. Orang itu juga tuh kita udah nonton beberapa kali ya yang tumbuh terus hilang gitu. Kalau kita mungkin ya di situ aja, berjalan aja, pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Tipsnya berarti gitu ya nggak? Iya, kalau cepet-cepet tuh ya di mana ada yang cepet naik cepet, apa lama hidup jarang gitu. Tapi kalau misalnya ada, luar biasa, kerennya luar biasa karena mempertahankannya nggak gampang gitu. Kita tuh kenapa pelan? Karena orangnya selalu berubah, yang datang dan pergi itu selalu ada begitu. Kalau dicepetin mereka panik nanti, yang baru nih, yang baru, wih gila nih cepet banget gini-gininya, mereka nggak, sayang lah gitu. Saya kasih pelan aja, santai aja teman-teman, santai aja. Tapi dalam kemis motret sendiri ada pengurus gitu atau semacam? Ada. Kepengurusan itu lebih kepada teman-teman yang memang mau untuk meluangkan waktunya untuk merawat kemis motret lah. Benar-benar swadaya. Benar-benar swadaya. Wadah yang unprofit gitu. Nggak ada profit, kita nggak punya profit. Walaupun ada sponsor ya. Iya. Sponsor tapi kan saya balikin ke lagi. mereka, betul. Nah tapi mungkin kita punya rencana untuk, karena mereka juga harus hidup. Satu, kita sadar mereka yang punya potensi ini harus kita kenalkan ke dunia luar. Jadi di tahun 2021 ya, kita rencana mau bawa teman-teman ke Jepang, ke mana lagi ya, 3 negara pokoknya. Tahun 2001 ya, sebelum 2020 ya, begitu. Rencananya kita mau bawa mereka ke 3 negara dalam 1 tahun itu gitu. Kebetulan ada teman-teman lain yang support, yuk kita bawa yuk teman-teman ini ke Jepang, yuk kita bawa yuk ke Singapura, biar mereka nyetir di sana. Yang memang nanti akan dikasih challenge ke mereka yang punya potensi yang kita bawa, gitu. Untuk namanya mereka, bukan untuk kemis motret. Kemis motret malah ngikutin aja, gitu. Untuk nama mereka. Gitu.
terakhir ya Om, kedepannya nih si kemis motret ini akan tetap seperti ini atau mungkin ingin ada perubahan atau peningkatan dari segi pengkaryaan? Sementara ini seperti ini. Kalau misalnya pengen ada classing, sebetulnya ya, kalau misalnya mau gitu, kita ada satu kantor, ada ruang classing, 2 kelas, ada ruang meeting yang bebas rokok, 1 ruang, ada galeri lumayan besar. Sebetulnya saya pengen olah itu untuk teman-teman gitu loh. Cuman saya masih belum berani ngucap berhitung gitu loh. Kan harus berhitung kalau begitu tuh. Kalau begitu berhitung berarti ini anak-anak kalau mau sekolah di situ kena charge sekian gitu. Untuk biaya pengajar. Nah, ini gitu, saya belum berani untuk ngucap itu. Karena nantinya kayak tadi ya unprofit tapi profit, dan ini cuman wadah jadi profit. Sebetulnya berbeda sih, segmennya berbeda gitu. Ini lebih kepada pengajaran lah gitu ya. Edukasinya dan dan nanti mungkin ini ada yang pegang dan saya juga nggak mau pegang itu gitu. Lalu di ruang itu kita punya galeri yang mungkin lumayan lah sampai kaca sana ke sana. Jadi sebetulnya kita bisa berpameran, bisa ngapain aja di sana. Sebetulnya itu juga belum kita kondisikan lah. Oke. Tapi ini kalau ada yang mau tertarik mau kerja sama kemis motret berarti kontaknya ke Instagram aja. Ke Instagram boleh. Yang ada ID-nya ya tadi katanya. Ya, yang ada ID-nya. Karena yang kemis motret yang biasanya katanya di-hack. Nanti dimasukin. Ya, karena di-hack. Kalau nggak nanti boleh datang aja ke CK Asia Afrika Tiap hari Kamis sore jam gitu. Nanti bisa jam 4 ya. Jam 4-an ya. 4 sampai jam 21. Jam itu. Nanti bisa ketemu teman-teman kalau misalnya memang ada kepedulian terhadap para pengkarya ini gitu ya. Boleh datang, nanti temuin Om Juli juga boleh. Nanti mau seperti apa? Kalau misalnya memang mau totally support nih kita bicara ke depan untuk teman-teman yang tanda kutip kita punya teman-teman juga yang nggak mampu. Nah, saya juga pengen punyalah beberapa properti yang memang bisa dipinjam sama mereka untuk berkarya gitu. Seperti itu. Silakan teman-teman yang berminat gabung atau pengen punya teman hunting lah minimal ya, gitu. Ya, gitu. Bisa datang ke CK Asia Afrika dan tidak perlu eksklusif kita biasa aja kok. Bisa pakai baju hitam ya. Ya mau pakai baju merah silakan. Dan mau pakai smartphone juga nggak jadi masalah selama dia punya mata, lakukan. Udah, kita bicara tentang basic dan composition, udah itu doang kok, kita cuma bicara itu. Oke. Hatur nuhun Kang Anggrek informasinya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Ya, nuhun. Sama-sama.